yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Idul Adha Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, bahagia sekali kita bisa menikmati indahnya suasana Idul Adha 1442 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh jamaah sekeluarga yang hadir di sini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan barokah untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dari pintu-pintunya yang berlimpah barokah. Semoga Allah karuniakan kita anak cucu yang soleh dan solehah, keluarga bahagia dunia akhirat, yang kelak bersama-sama sekeluarga bergandengan ke surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Momentum Idul Adha, ada 3 momentum besar dalam Idul Adha ini. Yang pertama adalah momentum ketaatan. Momentum ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau yang dijuluki sebagai Halilullah, kekasih Allah, bapaknya para nabi, di mana ketika kita sholat tidak sah kalau tidak membaca kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walaupun perintahnya itu berat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah dinanti-nanti begitu lama, anaknya yang jadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sepanjang waktu, bertahun-tahun, puluhan tahun berdoa dengan doa yang sangat indah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbu karuniakanlah aku anak yang soleh, Ya Rabbu karuniakanlah aku anak yang soleh. Lalu Allah kabulkan, diberikan anak yang soleh, yaitu Ismail. Nah, ketika sedang lucu-lucunya, sedang ganteng-gantengnya, sedang manut-manutnya, Allah memberikan perintah yang sangat berat, yaitu menyembelih Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang, karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah, maka beliau langsung melaksanakan. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taat. Tentunya ketika melaksanakan perintah Allah tersebut, banyak godaan-godaan dari syaitan, dari iblis. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam hari pertama digoda oleh iblis. Beliau melempar batu 7 kali ke arah iblis tersebut. Lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan, iblis menggoda istri beliau, Hajar. Didatangilah dengan bujuk rayu agar menggagalkan perintah Allah tersebut. Maka Hajar pun bilang dengan sangat lantang, kalau itu perintah Allah, andaikan aku yang disuruh disembelih, aku bersedia. Lalu Hajar melempar iblis itu dengan batu 7 kali. Lalu kemudian digoda pula Ismail anaknya agar dia tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka Ismail anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang baik, beliau mendahulukan perintah Allah atas segalanya, melempar batu 7 kali. Dan ini diabadikan dalam ibadah haji, yaitu melontar jumroh, ya, 7 kali dalam 3 hari, karena dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketaatan berbuah
happy ending. Ketaatan berbuah happy ending. Maka Allah Subhanahu wa taala mengerti Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah lulus ujian. Maka anaknya Ismail yang tadinya mau disembelih digantikan oleh Allah dengan domba gibas yang sangat gemuk yang turun dari langit. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah momentum ketaatan. Kalau kita taat pada Allah, maka buahnya adalah happy ending. Kalau kita taat pada Allah, maka buahnya adalah surga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi selama-lamanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum kedua Idul Adha adalah momentum ibadah, di mana dalam Idul Adha ada dua ibadah yang mulia, ya, yaitu yang pertama ibadah kurban, yang kedua ibadah haji yang tidak ada selain di bulan Zulhijjah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya Allah telah memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar yang pertama maknanya adalah nikmat yang sangat banyak. Jamaah di sini bisa mendengar suara saya, nikmat yang sangat banyak. Jamaah di sini bisa melihat, alhamdulillah, nikmat yang sangat banyak. Betapa banyak orang yang diuji dengan matanya, tidak bisa melihat 24 jam. Salah satu santri binaan kami adalah santri-santri tunanetra. Ketika saya bertanya kepada mereka, 1,5 tahun pandemi ini harus belajar daring, anak SD, SMP, SMA. Saya elus-elus kepalanya, bagaimana nak kabarmu? Jawabannya sungguh mengharukan. Jawabannya di luar dugaan. Kita kira jawabannya bakal mengeluh, wah susah ini, bagaimana ini, sulit terus. Tidak, jawabannya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kami bahagia karena Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah kami bahagia karena Allah Pak Ustaz. Itu jawaban anak tunanetra yang 24 jam gelap gulita tidak bisa melihat dalam kondisi pandemi. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Maka kita yang sehat di sini harusnya lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Kautsar yang kedua maknanya adalah telaga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan memberikan syafaat, ya, nanti kita akan melalui semua itu. Ya, perjalanan masih panjang. Kita di alam dunia nanti akan melalui namanya alam barzakh. Lalu setelah itu akan melalui namanya alam akhirat, dimulai daripada mahsyar. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu suatu hari di mana seseorang tidak bisa menolong seorang pun dan segala kekuasaan itu milik Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti setelah pada mahsyar ada hari yang sangat menegangkan, yaitu yaumul hisab. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitakan, Allah akan menceritakan, Allah akan menayangkan 24 jam tayangan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang dalam hati kita. Bayangkan kalau di masjid ini ada CCTV 24 jam direkam. Kita juga ada CCTV-nya Allah, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat mencatat keburukan. Dan nanti tayangannya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan ditayangkan di yaumul hisab. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu jamaah kita sangat butuh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu adalah saksi peringan. Dengan izin Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Syaratnya apa? Diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kelak kita akan mendapatkan telaga, air dari telaga Al-Kautsar yang sangat jernih, sangat luar biasa, sangat menyejukkan. Bayangkan perjalanan panjang pada mahsyar yaumul hisab dapat hidangan air dari Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya hari tersebut. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Kautsar yang ketiga maknanya adalah telaga di surga. Telaga di surga. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dirikan salat, bukan hanya laksanakan. Dirikan itu artinya
kita tidak hanya mengajak diri kita sendiri, tapi mengajak keluarga kita, dan juga sholat sebuah kebutuhan yang kita nantikan. Maka alhamdulillah di Masjid Darussalam dengan ikhtiar protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah dengan 5M, alhamdulillah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita doa kepada Allah semoga wabah ini segera dicabut oleh Allah dari buminya, dan semoga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu momentum kurban, ya, dan berkurbanlah. Kurban ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, tidak ada hari yang lebih dicintai dari oleh Allah melainkan hari Nahr, yaitu ketika menyembelih, mengalirkan darah kurban. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan semoga Allah menerima seluruh kurban kita sebagaimana Allah menerima kurban Habil. Ingatkah kita tentang kisah Habil dan Qabil, dua anak dari Nabi Adam alaihissalam. Habil anak yang terpuji, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang mulia. Sedangkan Qabil anak yang tercela, anak yang hina, anak yang durhaka. Maka ketika turun perintah kurban, Habil mempersembahkan kurban yang terbaik kepada Allah, domba yang sehat, domba yang gemuk, domba yang menyenangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil. Sedangkan Qabil orangnya kikir, orangnya pelit, yang memberikan domba yang kurus, domba yang sakit-sakitan, domba yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak kurban Qabil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa maknanya? Kita selama 1 tahun diberikan banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mampu, maka berikanlah kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Silakan menunaikan kurban. Semoga kurban ini menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita sekeluarga. Kemudian pahala haji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tahu di sini semuanya banyak yang kecewa, banyak yang gundah gulana karena hajinya ditunda 2 tahun akibat pandemi. Qadarullah, semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah sabar. Pak Ustaz, daerah istimewa Yogyakarta itu antriannya 30 tahun, tidak masalah. Kalau kita sudah punya dananya, segeralah mendaftar. Kalau sudah mendaftar, artinya kita sudah dihitung sebagai haji. Pak Ustaz, saya kalau dipanggil Allah sebelum berangkat bagaimana? Insya Allah. Jika kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa pada Allah, kita sudah dihitung sebagai haji yang mabrur. Allahumma amin. Maka harus ada usahanya. Pak Ustaz, mohon maaf saya belum ada dana Pak Ustaz. Caranya bagaimana agar dapat pahala haji? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, Hasan sahih riwayat Ahmad, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari agak meninggi, sampai waktu syuruk, kira-kira 10 menit setelah terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 kali, dengan sempurna. Maka jemaah yang masih menunggu hajinya, mungkin masih menunggu 10 tahun, 15 tahun, amalkan sholat sunnah syuruk. Bagi yang belum punya dana, amalkan sholat sunnah syuruk. Maka insya Allah kita doakan semoga seluruh jemaah Masjid Darussalam semuanya bisa berangkat haji dan umrah di tanah suci. Allahumma amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, Idul Adha adalah momentum berbagi, di mana Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada kita semua, setelah beliau melaksanakan sholat di masjid ataupun di lapangan, beliau langsung menyembelih kurban. Sepertiga bagian untuk sahibul, untuk diri sendiri dan keluarga, sepertiga bagian untuk hadiah. Hadiah itu untuk orang-orang sekitar, tetangga kita, baik yang mampu maupun tidak mampu, ya semuanya bisa dapat. Kemudian sepertiga untuk sedekah. Ya, ini dikhususkan untuk fakir miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Pak Ustaz, saya mau ngasih semuanya untuk anak yatim, saya mau ngasih semuanya untuk fakir miskin. Itu luar biasa. Berarti dapat pahala hadiah dan
pahala sedekah. Tapi syariatnya silakan dibagi sepertiga suhibul, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Momentum untuk berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semuanya bahagia di Idul Adha ini. Semuanya mendapatkan nutrisi terbaik dari sapi dan kambing. Insya Allah akan meningkatkan imunitas tubuh menghadapi wabah ini. Ya Allah ya Karim, 1,5 tahun kita menghadapi wabah ini. Insya Allah kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh sesuai yang dianjurkan pemerintah. Yang kita lakukan sekarang adalah tawakal. Fa idza asabta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah berikhtiar, engkau bertawakal sungguh-sungguh. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kuncinya adalah tawakal. Kuncinya adalah tawakal. Bagaimana tawakalnya? Khalifah Umar bin Khattab ketika mengatasi wabah taun Amawas tahun 17 Hijriah sampai 18 Hijriah. Ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan taun Amawas itu wabah yang sangat dahsyat. Amawas itu apa Pak Ustaz? Amawas itu adalah lokasi kota kecil yang terletak antara Al-Quds. Al-Quds itu sekarang Masjidil Aqsa atau nama lainnya Yerusalem sampai Ramallah. Ramallah itu perbatasan Palestina dengan Mesir. Lalu wabah ini menyebar ke 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, yang disebut sebagai negeri Syam. 17 Hijriah sampai 18 Hijriah yang wafat ketika wabah taun itu adalah 30.000 jiwa. Dulu penduduk Syam berapa Pak Ustaz? 150.000. Penduduknya 150.000, yang wafat 30.000. Bayangkan, 1/5 penduduk wafat. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, ada 7 orang yang mati syahid tidak dalam peperangan. Salah satunya adalah orang yang mati wafat karena wabah. Wafat karena wabah. Semoga keluarga kita kalau ada, atau saudara kita kalau ada, atau rekan kerja kita atau orang kita kenal yang wafat karena wabah corona ini, semoga Allah golongkan dalam golongan orang yang mati syahid. Allahumma amin. Semoga kita yang ada di sini senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lalu bagaimana cara Khalifah Umar bin Khattab mengatasi hal ini? Dulu ada sahabat Rasul yang jadi gubernur, Abdullah bin Jarrah, wafat juga, mati syahid. Diganti oleh Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat Rasul yang pintar mengatasi masalah-masalah yang sulit. Maka beliau mengusulkan tawakal ada 5. Disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Yang pertama, taubatan nasuha. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Apa hubungannya musibah dengan taubat? Surah nomor 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri, disebabkan karena dosa manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah doa. Selalu panjatkan doa setiap saat, setiap waktu. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Masuk kamar mandi baca doa, dan seterusnya. Niscaya kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Zikir, ya. Yang keempat, menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat ke-7. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kita menolong agama Allah. Allah pasti meneguhkan kedudukan kita, kedudukan iman, kedudukan amal soleh, kedudukan kesehatan, kedudukan ekonomi, kedudukan sosial, insya Allah. Yang kelima adalah sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Maka alhamdulillah di Masjid Darussalam ini sebagai pamungkas kita sudah berusaha untuk mengamalkannya. Masjid tidak hanya untuk sholat, tapi juga masjid sebagai pusat sosial. Kemarin beberapa jamaah kita qadarullah terkena wabah, kita support penuh dengan program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo, kita bersedekah, kita memberi hadiah pada jamaah yang isoman. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah ini sudah sembuh. Bahkan tadi ada anak yang
yang ikut membaca takbir, saya merinding. Alhamdulillah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Covid bukan aib, maka kita harus support saudara kita, tetangga kita yang qadarullah terkena wabah ini. Kita support agar tidak tergoncang psikologisnya. Kita bantu semampu kita dan kita bantu dengan doa. Terakhir sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir, Bapak Dr. Andi Dermawan MA, dan Bapak Wakil Ketua Takmir, Bapak Dr. Andes Sigit Sabtora Harjo MM, yang telah mengawal masjid ini dari awal pembangunan sampai memakmurkannya. Semoga dan seluruh takmir dan seluruh tim 13 dan seluruh warga yang ada di sini, semoga masjid ini menjadi pahala amal jariah yang terus mengalir setiap detik untuk kita semua, wabil khusus pada yang berwakaf yaitu keluarga Ibu Suci. Semoga jadi pahala amal jariah yang terus mengalir setiap detik tanpa pernah terputus. Allahumma amin. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Marilah sejenak kita tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita mohon kepada Allah di hari yang mulia, di hari yang terbaik, di 10 Zulhijjah ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Bagi yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sampai ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, kami yang ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya, padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertobat atas segala kemaksiatan masa lalu kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertobat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah merawat dan mendidik kami sejak kecil. Berikanlah kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Mudahkanlah hisabnya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur, hindarkanlah dari azab kubur ya Allah. Selamatkanlah dari azab kubur ya Allah. Lindungilah dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, maka berikanlah selalu tertuju jalan yang lurus ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salehah, anak yang hatinya terkait di masjid, anak yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, anak yang senantiasa bisa mendoakan kami walaupun kelak kami telah tiada. Dan jadikanlah istri kami istri yang salehah, yang jadi bidadari kami di dunia dan bidadari kami di surga kelak ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah dari pintu-pintu-Mu yang berlimpah barokah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menafkahi anak istri kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menyekolahkan, memuliakan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jika kami masih memiliki tanggungan hutang,
Mudahkanlah segerakan untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarna. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semuanya di sini ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami sekeluarga ya Allah. Hindarkanlah kami dari musibah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya. Lindungilah kami dari wabah virus, selamatkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, semoga kami termasuk golongan orang yang sabar menghadapi pandemi 1,5 tahun ini ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah agar Engkau mencabut wabah ini dari bumi-Mu ya Allah, mencabut wabah-Mu dari bumi-Mu ya Allah, agar kami bisa beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya'is fi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb manusia, kami mohon kepada Engkau agar Engkau menghilangkan kesusahan dan menganugerahkan kesembuhan kepada keluarga, tetangga, kerabat, rekan kerja, teman kami yang sedang sakit. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit setelahnya. Ya Allah, terimalah seluruh amal kami ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah seluruh amal soleh kami ya Allah. Jadikanlah pahala amal soleh yang terus mengalir untuk kami semua yang ada di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, dan kumpulkanlah kami semuanya, seluruh jamaah Masjid Darussalam beserta kami sekeluarga, anak, istri, orang tua kami dan orang-orang yang beriman di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah, Jannah Firdaus ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menerima seluruh doa kita, mengabulkan doa dan hajat kita. Matur nuwun jamaah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima seluruh amal kita. Selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah memberkahi kita semua. Aku lupa lihat dan astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.